Setelah kita mempelajari polar plot, kali ini kita akan mempelajari cara menggambarkan Nyquist stability plot beserta menentukan stabilitas daripada suatu sistem berdasarkan Nyquist stability plot. Nah, Nyquist stability plot ini adalah polar plot dari suatu fungsi kompleks yang diperoleh dengan cara tertentu. Caranya yaitu kita melakukan mapping dari Nyquist path, kemudian sehingga kita dapatkan NSP-nya atau Nyquist stability plot-nya. Nah, fungsi mappingnya di sini adalah PS. Nah, kita tinjau dulu sekarang Nyquist path. Nyquist path di sini itu adalah lintasan tertutup yang melingkupi separuh bidang di sebelah kanan sumbu imajiner, kecuali pada pol-pol yang terletak pada sumbu imajiner di sini, termasuk pada pusat sumbu yang di sini. Jadi semuanya ini dilingkupi kecuali ini, makanya di sini kita lompati. Nah, karena pol ini berupa sebuah titik, jadi yang kita lompati ini kita asumsikan dengan bentuk lingkaran dengan jari-jarinya mendekati 0. Sedangkan untuk yang ini kan separuh semua bidang di sebelah kanan sumbu imajiner. Kita asumsikan bentuknya adalah juga lingkaran dengan jari-jarinya mendekati tak berhingga. Jadi secara umum bisa kita tuliskan untuk lintasan AB. Jadi Anda perhatikan di sini untuk lintasan AB ini. Lintasan AB ini S-nya adalah sama dengan J omega karena dia terletak pada sumbu imajiner. Nah, untuk lintasan AB S-nya sama dengan J omega, di mana omeganya, karena ini tadi kan lingkarannya dengan jari-jari mendekati 0. Jadi, omeganya mulai dari 0 sampai suatu omega 0 tertentu yang di sini. Kemudian, untuk lintasan BC ini berupa setengah lingkaran. Jadi, kita tuliskan BC-nya untuk S itu adalah sama dengan limit, karena ini jari-jarinya mendekati 0, berarti rho mendekati 0 dari J omega 0 rho E J theta. Seperti kita ketahui rho E J theta ini adalah persamaan lingkaran, sedangkan ini adalah pusat dari lingkarannya, pusat lingkaran. Jadi untuk sudutnya di sini mulai dari min 90 sampai plus 90. Sedangkan untuk lintasan CD ini mirip dengan lintasan AB, jadi S-nya sama dengan J omega, tetapi omeganya kita lanjutkan yang tadi mulai dari omega 0 sampai tak berhingga. Nah, sedangkan untuk lintasan DEF ini adalah lintasan untuk yang membentuk lingkaran dengan pusatnya pada 0. Jadi kita tuliskan di sini untuk lintasan DEF, S-nya sama dengan limit rho R mendekati tak berhingga, sudutnya jari-jarinya tak berhingga, R E J theta. Ini adalah persamaan lingkarannya. Sedangkan sudutnya, tetanya mulai dari plus 90 sampai minus 90. Nah, untuk lintasan mulai dari F sampai I, ini sebetulnya adalah pencerminan terhadap sumbu real dari lintasan A sampai D. Jadi sama caranya untuk F yang di sini FG, untuk lintasan FG ini adalah S-nya juga sama dengan J omega, di mana omeganya mulai dari minus tak berhingga sampai minus omega 0. Sedangkan untuk lintasan GH ini juga berupa setengah lingkaran dengan pusatnya adalah minus omega 0. Jadi S-nya sama dengan limit rho mendekati 0 dari minus J omega 0 plus rho E J theta. Sudutnya mulai dari min 90 sampai 90. Untuk lintasan HI itu S-nya sama dengan J omega, di mana omeganya mulai dari minus omega 0 sampai 0. Nah, untuk lintasan IJA ini adalah juga persamaan lingkaran. Jadi S-nya persamaan lingkaran dengan pusat 0,0, pusatnya 0 di sini. Jadi S-nya sama dengan limit rho mendekati 0 dari rho E J theta. Sudutnya mulai dari min 90 sampai 90. Berikut ini adalah prosedur menggambarkan NSP dari Nyquist path sesuai dengan yang sudah kita bahas pada slide yang sebelumnya.
Untuk lebih jelas, mari kita coba untuk contoh soal berikut ini. Jadi kita mempunyai open loop transfer function kita, GHS kita adalah seper S plus P1, S plus P2. Jadi pol-polnya adalah minus P1 dan minus P2. Di sini diketahui karena P1 dan P2-nya lebih besar dari 0. Jadi jelas bahwa pol kita itu nanti terletak pada di sini, mungkin di sini begitu. Tapi yang jelas pasti minus. Nah, yang digambarkan untuk Nyquist path itu hanya separuh bidang yang sebelah kanan, maka tadi yang di sini tidak perlu kita gambar untuk pol ini. Dan kebetulan kita tidak mempunyai pol yang terletak pada sumbu imajiner. Jadi Nyquist path kita gambarnya bentuknya seperti ini. Kemudian kita ikuti seperti tadi, berarti yang di awal ini adalah kita beri aja notasi ini berarti A, kemudian yang paling besar yang di sini D, kemudian E, F begitu. Nah, berarti untuk lintasan dari A sampai D, di sini S-nya sama dengan J omega. Di sini tuliskan S-nya sama dengan J omega. Di mana omeganya mulai dari 0 sampai tak berhingga. Jadi yang kita tulis yang ini. Nah, kemudian kita lakukan, jadi untuk S yang di sini, untuk mapping dari Nyquist path menuju ke NSP. Jadi untuk semua S kita ganti dengan J omega. Nah, kita tadi tahu bahwa GHS kita itu sama dengan sistemnya bentuknya seperti ini. Jadi ini untuk S-nya semua kita ganti dengan J omega, sehingga kita dapatkan bentuk seperti ini. Nah, dari sini baru kita gambarkan dengan cara yang sudah kita pelajari pada polar plot. Jadi kita lakukan dengan cara yang di polar plot. Jadi ini kita gambarkan sebagai variasi harga omega, di mana omeganya di sini mulai 0 sampai tak berhingga. Jadi besarnya untuk omega sama dengan 0. Kalau omega di sini saya ganti dengan 0, berarti besarnya menjadi seper P1 P2. Sedangkan sudutnya untuk omega sama dengan 0, maka sudutnya sama dengan 0. Jadi dimulai pada seper ini adalah seper titik ini adalah seper besarnya seper P1 P2, sudutnya 0 derajat. Kita mulai di sini pada saat omega sama dengan 0. Nah, pada saat omega sama dengan tak berhingga, GHJ tak berhingga di sini, kalau ini kita ganti dengan tak berhingga, seperti kita ketahui seper tak berhingga itu adalah 0. Jadi 0, sedangkan sudutnya di sini sudutnya adalah kalau ini tak berhingga, ini min 90 dengan min 90, sehingga kita dapatkan min 180. Kita gambarkan seperti ini. Jadi ini adalah mewakili untuk lintasan AD. Jadi di sini diberikan notasi A aksen, D aksen, atau hasil mapping dari lintasan AD yang di sini. Kemudian tadi kita lakukan untuk proses sesuai dengan prosedur yang telah disebutkan pada slide sebelumnya. Setelah lintasan AD, kita lakukan lintasan DEF. Nah, untuk lintasan DEF itu adalah berupa lingkaran. Lingkaran yang besar, kemudian kita masukkan untuk S-nya, berarti limit R mendekati tak berhingga dari R, E, J, theta. Di mana nanti tetanya kita ganti mulai dari 90 sampai min 90. Nah, ini kalau kita masukkan di sini, jadi setiap S ini kita ganti dengan ini. Jadi kita punya GHS kita, nanti kita ganti dengan ini semua, berarti kita ganti dengan limit R mendekati tak berhingga, dari seper setiap S kita ganti dengan ini, R, E, J, theta, plus P1, kemudian yang satunya R, E, J, theta plus P2. Nah, kita ketahui kalau yang R-nya ini mendekati tak berhingga, berarti seper tak berhingga di sini adalah 0 besarnya. Makanya di sini titik, berupa sebuah titik. Kemudian untuk sudutnya mulai dari 90 sampai dengan min 90, karena berupa sebuah titik berarti terlihat seperti titik yang di sini. Ini adalah lintasan DEF. Karena memang biasanya untuk lintasan DEF itu berupa sebuah titik. Kemudian untuk lintasan FI seperti yang Untuk lintasan FA itu seperti yang kita ketahui dari sebelumnya, itu adalah refleksi terhadap sumbu real dari lintasan AD. Jadi tinggal kita
gambarkan. Nah, ini adalah hasil NSP-nya. Hasil NSP, karena di sini Nyquist path itu bentuknya berupa lintasan tertutup, NSP-nya nanti juga pasti berupa lintasan yang tertutup. Agar lebih jelas, kita coba lagi untuk contoh soal berikut ini. Jadi untuk GHS-nya sama dengan 1/S. Kita gambarkan lagi untuk Nyquist path-nya. Nyquist path-nya di sini adalah lintasan tertutup untuk separuh bidang sebelah kanan sumbu imajiner. Karena kita mempunyai pol pada S sama dengan 0, berarti ini tidak dilintasi oleh Nyquist path. Jadi kita lompati seperti ini dengan bentuk setengah lingkaran. Nah, kita mulai mapping. Kita lakukan mapping dari Nyquist path menuju Nyquist stability plot. Yang pertama untuk lintasan AD. Lintasan AD di sini kita ketahui S-nya sama dengan J omega. Dengan omeganya mulai dari 0 sampai tak berhingga. Sehingga waktu kita mappingkan ke sistem kita menjadi GHJ omega 1/J omega. Jadi besarnya adalah 1/omega dengan sudutnya min 90 derajat. Jadi ini adalah hasil mappingnya. Sudutnya min 90 derajat dimulai dari omeganya. Kalau di sini mulai dari 0, omega sama dengan 0 berarti besarnya tak berhingga. Sedangkan untuk omega sama dengan tak berhingga, besarnya adalah 0. Jadi ini adalah untuk lintasan A aksen D aksen atau hasil mapping dari lintasan AD yang di sini. Kemudian untuk berikutnya untuk lintasan DEF. Lintasan DEF seperti yang tadi dengan cara yang sama dengan yang sebelumnya, maka lintasan DEF berupa sebuah titik. Kemudian untuk lintasan FI itu juga seperti yang sebelumnya merupakan hasil refleksi terhadap sumbu real dari lintasan AD. Jadi ini adalah FI. Untuk IJA, lintasan IJA sesuai dengan yang prosedur cara menggambarkan, S-nya itu adalah S-nya limit rho mendekati 0, karena ini IJA ini adalah jari-jarinya mendekati 0, rho mendekati 0 dari rho EJ theta, pusatnya pada 0. Dengan tetanya mulai dari minus 90 sampai plus 90. Jadi kalau kita mappingkan ke dalam sistem kita menjadi GHJ omeganya adalah 1/limit rho mendekati 0 rho EJ theta. Nah, nanti ini bisa kita tuliskan berarti sama saja dengan limitnya diletakkan di depan. Jadi limit mendekati 0 dari 1/rho EJ theta. Atau bisa kita tuliskan menjadi 1/rho E pangkat minus J theta. Nah, 1/rho di sini karena rho-nya itu mendekati 0 berarti sama dengan tak berhingga E pangkat minus J theta. Nah, ini bisa juga kita tuliskan dengan tak berhingga E pangkat JV, di mana V-nya sama dengan minus theta. Jadi, kalau tadi theta kita itu mulai dari min 90 sampai 90, berarti V kita nanti mulai dari 90 yang di sini sampai min 90. Jadi makanya ini bentuknya. Jadi besarnya tak berhingga berupa lingkaran. Kalau kita lihat ini adalah persamaan lingkaran. Besarnya tak berhingga dari plus 90 sampai min 90. Jadi ini adalah hasil Nyquist stability plot kita berupa suatu lintasan yang tertutup. Kita coba lagi untuk contoh berikut ini, contoh yang ketiga. Kita ketahui bahwa kalau sistemnya bentuknya seperti ini, maka pol kita itu pada S sama dengan 0 dan S sama dengan min 1. Jadi yang kita gambarkan untuk Nyquist path kita adalah separuh bidang yang di sebelah kanan sumbu imajiner. Kecuali pada pol yang terletak pada sumbu imajiner. Jadi kita punya satu pol yang terletak pada sumbu imajiner, yaitu S sama dengan 0. Kemudian kita mulai lagi dengan cara mapping kita seperti yang tadi yang sudah kita lakukan. Untuk lintasan AD, di sini S-nya sama dengan J omega, di mana omeganya sama dengan mulai dari 0 sampai tak berhingga. Kemudian kita lakukan mapping ke sistem kita. Jadi setiap S kita ganti dengan J omega. Kemudian kita lakukan menggambarkannya dengan cara prosedur polar plot yang sudah kita ketahui. Jadi kita dapatkan untuk omega sama dengan 0, besarnya tak berhingga,
kemudian dengan sudut min 90 derajat, sedangkan untuk omega sama dengan tak berhingga akan besarnya sama dengan 0 dengan sudutnya min 180 derajat, sehingga kita punya lintasan yang ini. Kemudian untuk lintasan di EF seperti yang tadi berupa sebuah titik, dan lintasan FI itu adalah hasil refleksi terhadap sumbu real dari lintasan AD. Dan lintasan IJA juga dengan cara yang sama dengan yang contoh soal yang sebelumnya. Jadi kita dapatkan berupa setengah lingkaran dengan jari-jari tak berhingga. Dengan sudutnya mulai dari 90 sampai dengan min 90. Nah, setelah kita bisa menggambarkan NSP daripada suatu sistem, kita sekarang melakukan analisa stabilitas dari sistem berdasarkan NSP yang sudah kita gambarkan. Sebelum kita melakukan analisa stabilitas, kita mengenal dulu istilah yang digunakan. Ada dua, yaitu enclosed dan encirclement. Nah, enclosed atau dilingkupi, itu kita menggambarnya begini. Tadi pada Nyquist stability plot kita itu ada arahnya, ada kontur, maksudnya kontur tertutup, jadi kurva tertutup dengan arah lintasannya. Jadi kita bayangkan kalau kita jalan pada lintasan tersebut, yang di sebelah kanan kita itu yang dilingkupi. Jadi contohnya untuk kurva ini sebelah kanan kita adalah yang ini, jadi ini yang dilingkupi. Sedangkan kalau kurva arah panahnya, kurva yang sama tapi arah panahnya beda, berarti yang dilingkupi adalah yang ini. Itulah pentingnya kita menggambarkan arah panah pada saat kita menggambarkan NSP. Untuk definisi berikutnya adalah encirclement atau perlingkaran. Perlingkaran ini adalah kita ngitung berapa banyak dia suatu titik itu dilingkari. Nah, untuk kriteria stabilitas Nyquist kita melihatnya pada titik min 1 plus J0. Jadi kita lihat pada titik ini. Jadi kita lihat titik ini dilingkari berapa kali. Kalau misalnya dia dilingkari dan dilingkupi sesuai dengan definisi kita yang tadi, jadi dilingkupi dan dilingkari. Kalau dilingkupi maka perlingkarannya, berapa banyak perlingkarannya itu kita notasikan dengan positif. N-nya lebih besar dari 0. Sedangkan kalau tidak dilingkupi, misalnya dilingkari tetapi dia tidak dilingkupi, berarti N-nya negatif. Nah, kriteria stabilitas dari Nyquist itu adalah untuk N-nya yang lebih kecil sama dengan 0 dan minus P lebih kecil sama dengan 0. Seperti kita ketahui, P di sini adalah banyaknya pol yang terletak di sebelah kanan sumbu imajiner. Sedangkan N itu adalah banyaknya perlingkaran pada titik min 1, J0 dari NSP-nya. Kita coba untuk contoh soal berikut ini. Kita coba untuk contoh soal ini. Jadi kita punya sistem bentuknya seperti ini. Kita ketahui bahwa pol kita itu ada S sama dengan 0-nya itu ada 2, S1 2, kemudian S yang ketiga itu sama dengan minus P. Kalau P-nya lebih besar dari 0, berarti semua pol kita ini terletak pada sebelah kiri sumbu imajiner. Nah, karena terletak pada sebelah kiri sumbu imajiner, maka untuk kriteria stabilitas Nyquist kita, P besar ini adalah jumlah pol yang terletak pada sebelah kanan sumbu imajiner, berarti sama dengan 0. Nah, sedangkan untuk N-nya, kalau kita mau mencari N, berarti kita lihat untuk kita tinjau di titik, misalnya ini min 1, begitu ya, min 1, J0, berarti kita tinjau titik ini. Tadi definisi untuk dilingkupi di sini, dilingkupi berarti di sebelah kanan ini kita lingkupi yang di sini. Kemudian ini juga untuk ini. Berarti seperti kita ketahui titik ini, titik min 1, J0 ini dilingkupi oleh perlingkaran sebanyak 2 kali lingkaran. Jadi yang pertama sekali, kemudian ini ada 2. Berarti N kita ini adalah sama dengan 2. Nah, karena di sini N kita sama dengan 2, berarti ini tidak memenuhi kriteria stabilitas tadi Nyquist. Berarti sistem kita ini adalah sistem yang tidak stabil. Untuk contoh soal yang kedua, yang di sini kita ketahui bahwa pol dari sistem kita itu terletak pada sebelah kiri sumbu imajiner, karena di sini P1 dan P2-nya lebih besar dari 0, berarti pol kita itu pasti nanti P1 dan minus P2.
Jadi kalau untuk kriteria stabilitas Nyquist, maka pol yang terletak pada sebelah kanan sumbu imajiner kita tidak ada, berarti P-nya sama dengan 0. Kemudian untuk N itu kita tinjau dari titik min 1,J0 di sini, karena titik min 1,J0 ini tidak dilingkari, berarti N kita sama dengan 0. Sehingga kesimpulannya sistem kita itu adalah sistem yang stabil. Berikut ini ada latihan soal yang dapat kalian kerjakan. Jadi mula-mula nanti kalian gambarkan dulu NSP dari kedua sistem ini. Kemudian dan selanjutnya setelah kita selesai menggambarkan, nanti kalian analisa stabilitas dari masing-masing sistem ini. Demikian materi kita tentang Nyquist Stability Plot. Selamat belajar.